Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Hadianti, MPM 180 810 131. Di sini saya akan mendemonstrasikan final project pengenalan pola dengan program sistem pendukung keputusan menggunakan metode AHP. Sebelum itu, metode AHP sendiri itu merupakan metode untuk membuat urutan alternatif keputusan dan pemilihan alternatif terbaik pada saat pengambilan keputusan dengan beberapa tujuan atau kriteria untuk mengambil keputusan tertentu. Di judul program ini adalah Sistem Pendukung Keputusan, Pemilihan Supplier menggunakan metode AHP pada PT Transoil Pasifik Jakarta. Di sini saya menggunakan referensi jurnal yang ditulis oleh Nur Malasari dan Angga Agus Pratama, yang diterbitkan oleh Jurnal Teknik Komputer AMIK BSI. Langsung saja kita ke program. Di sini terdapat 6 menu. Yang pertama yaitu pendahuluan, kedua kriteria, ketiga alternatif, yang keempat perbandingan kriteria, yang kelima itu perbandingan alternatif, yang terakhir itu adalah hasil perhitungan. Langsung saja kita ke pendahuluan. Di pendahuluan ini menjelaskan tentang PT Transvaal Pasifik. PT Transvaal Pasifik merupakan sebuah perusahaan pengangkutan laut. Pengangkutan laut yaitu setiap kegiatan pelayaran dengan menggunakan kapal laut untuk mengangkut penumpang, barang, dan ataupun hewan untuk suatu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain atau antara beberapa pelabuhan. Dalam kegiatan bisnis, pengangkutan laut memegang peran penting karena selain sebagai alat fisik yang membawa barang-barang dari produsen ke konsumen, juga sebagai alat penentu harga dari barang-barang tersebut. Perusahaan ini berusaha untuk terus meningkatkan kualitas jasanya. Salah satu hal yang akan ditempuh yaitu mengembangkan hubungan kemitraan dengan supplier, terutama supplier untuk spare part. Dengan memperkuat hubungan antara kontraktor dan pemasok melalui hubungan kemitraan ini, diharapkan perubahan jadwal dan volume pengadaan spare part tidak mengganggu kapal beroperasi. Selain itu, dengan memilih supplier yang optimal, perusahaan bisa mendapatkan keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada saat ini, perusahaan telah mengidentifikasi ada 5 supplier potensial yang nantinya akan dipilih yang terbaik. Sistem Pendukung Keputusan atau SPK merupakan aplikasi interaktif berbasis komputer yang mengkombinasi data dan model matematik untuk membantu mengambil keputusan dalam menangani suatu masalah. Menurut Vercilas 2009, untuk AHP atau Analytical Hierarchy Process menurut Wirya Nugraha dan Wirdayanti 2013, AHP sendiri adalah suatu metode yang memecah-mecah suatu situasi yang kompleks, tidak terstruktur ke dalam bagian-bagian komponennya, menata bagian atau variabel ini dalam suatu hierarki, memberi nilai numerik pada pertimbangan subjektif tentang realitas pentingnya setiap variabel, dan mengintensi berbagai pertimbangan ini untuk menetapkan variabel mana yang memiliki prioritas paling tinggi dan bertindak untuk mempengaruhi pada situasi tersebut. Dan di bawah ini merupakan skala perbandingan pasangan intensitas untuk memberikan nilai terhadap perbandingan antar kriteria maupun alternatif. Untuk nilai 1 itu memiliki keterangan kedua elemen sama penting. Untuk nilai 3 memiliki keterangan elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen yang lain. Untuk nilai 5 memiliki keterangan elemen yang satu lebih penting dari elemen yang lain. Untuk nilai 7 memiliki keterangan satu elemen jelas lebih penting mutlak daripada elemen lain. Untuk nilai 9 memiliki keterangan satu elemen mutlak penting daripada elemen lain. Untuk nilai 2, 4, 8, dan 6 memiliki keterangan nilai-nilai antara dua pertimbangan nilai yang berdekatan. Dan untuk kebalikan dari nilai-nilai ini, jika satu aktivitas I mendapat satu angka dibanding dengan aktivitas J, maka J mempunyai nilai kebalikannya dibanding nilai I.
Dan di bawah ini merupakan nilai indeks random atau biasa disebut IR. N ini merupakan nilai matriks dari nilai 1 sampai 15 yang memiliki nilai IR yang berbeda-beda. Berdasarkan pendahuluan ini dapat disimpulkan bahwa PT Transwa Pasifik memerlukan supplier terbaik untuk meningkatkan jasanya. Langsung saja kita ke menu kriteria. Di menu kriteria ini merupakan kriteria-kriteria yang digunakan dalam pemilihan supplier terbaik menurut PT Transwa Pasifik Jakarta. Di sini terdapat 5 kriteria. Yang pertama harga, kualitas, pelayanan, pengiriman, dan responsibility. Di sini, di 5 kriteria ini saya dapatkan dari jurnal yang saya menjadikan referensi, terdapat 5 kriteria. Di sini juga terdapat menu tambah data untuk menambahkan data kriteria, ada menu edit untuk mengedit datanya, dan ada menu delete untuk menghapusnya. Setelah itu masuk ke menu alternatif. Di menu alternatif ini merupakan alternatif supplier yang pada PT Transwa Pasifik Jakarta. Terdapat 5 supplier. Yang pertama UD Sinar Rezeki, yang kedua Mitra Kaya Mandiri, yang ketiga CV Preka Lestari, yang keempat CV Rahmat, yang kelima Multijaya. Di sini di nama supplier ini saya dapatkan juga dari referensi jurnal. Di sini juga terdapat menu tambah data untuk menambahkan supplier, dan terdapat menu edit dan menu delete. Langsung saja kita ke perbandingan kriteria. Di perbandingan kriteria ini adalah perbandingan antar kriteria, ada harga, kualitas, pelayanan, dan pengiriman. Untuk nilai perbandingan ini saya sesuaikan dengan jurnal referensi. Nah, di sini merupakan perbandingannya. Setelah itu setelah memasukkan nilai perbandingan, kita simpan, dan setelah itu terdapat hasil rekapitulasi penilaian perbandingan berpasangan untuk semua kriteria. Ini merupakan matriks berpasangan antar kriteria. Untuk jumlahnya ini adalah penjumlahan pada baris pertama, yaitu nilai 1 ditambah 2,469 ditambah 0,306 ditambah 1 ditambah 0,6918 didapatkan hasil 5,694 dan seterusnya. Dan di bawah ini merupakan matriks faktor pembobotan hierarki untuk semua kriteria yang dinormalkan. Untuk nilai 0,176 ini didapatkan dari perhitungan 1 dibagi dengan jumlah. Jadi 1 dibagi dengan 5,694 didapatkan nilai 0,176 dan seterusnya. Dan untuk jumlah ini didapatkan dari penjumlahan baris ini. Jadinya 0,176 ditambah 0,164 ditambah 0,243 ditambah 0,176 ditambah 0,15 didapatkan nilai 0,909. Untuk perhitungan priority factor atau rata-rata ini didapatkan dari jumlah dibagi dengan N. N itu merupakan matriks, di mana matriks ini kan terdapat 5, berarti N-nya 5. 5 itu dari harga, kualitas, pelayanan, pengiriman, dan responsibility. Jadi N-nya ada 5. Jadi 0,909 dibagi 5 didapatkan nilai 0,182 dan seterusnya. Setelah itu untuk perhitungan priority eigenvector atau lambda max itu didapatkan dari priority factor atau rata-rata dikali dengan nilai perbandingan antar kriteria. Jadinya 0,182 dikali dengan 5,694 ditambah dengan 0,395 dikali dengan 2,465 ditambah
0,071 dikali 13,465 ditambah 0,205 dikali dengan 5,689 ditambah 0,147 ditambah 4,243 didapatkan nilai 5,201. Dan untuk menghitung konsistensi indeks atau CI itu nilai lambda max dikurangi N dibagi N min 1. N-nya tadi kan ada 5. Lambda max-nya 5,201. Jadinya 5,201 dikurangi 5 dibagi 5 dikurangi 1 didapatkan nilai 0,05. Untuk menghitung konsistensi rasio atau CR itu CI dibagi IR. IR-nya tadi N-nya ada 5. Untuk nilai IR kita lihat di pendahuluan. N-nya tadi ada 5. Jadi nilai IR-nya 1,12. 1,12 jadinya 0,05 dibagi 1,12 didapatkan nilai 0,045. Setelah itu masuk ke perbandingan alternatif. Di perbandingan alternatif ini yang pertama perbandingan alternatif menurut kriteria yang pertama, yaitu harga. Di sini perhitungannya juga sama. Yang pertama memasukkan nilai perbandingan yang didapatkan dari jurnal. Dari jurnal ini menurut kriteria harga. Setelah itu kita simpan. Dan didapatkan materi hasil penilaian perbandingan berpasangan untuk kriteria yang pertama yaitu harga. Di sini perbandingannya untuk perhitungan jumlahnya juga sama dengan perhitungan tambahan ini 1 ditambah 3,717 ditambah dengan 3,096 ditambah 1,818 ditambah dengan 0,799 didapatkan nilai 10,43. Dan di bawahnya itu tentang matris faktor pembobotan hierarki untuk kriteria yang dinormalisasikan. Untuk nilai 0,096 itu didapatkan dari 1 dibagi dengan 10,43. Dan untuk perhitungan yang selanjutnya juga sama. Untuk nilai 0,095 ini didapatkan dari 0,323 dibagi dengan 3,407. Untuk penjumlahannya juga sama, didapatkan dari penjumlahan ini. Untuk priority factor atau rata-rata juga sama, dari jumlah perbandingan berpasangan kriteria dikalikan dengan untuk priority factor ini juga sama dengan jumlah dibagi dengan N. N-nya ada 5, jadi 0,467 didapatkan nilai 0,093. Untuk eigenvektor atau lambda max, perhitungannya juga sama. Untuk perhitungannya didapatkan dari jumlah perbandingan perpasangan antara kriteria dikali dengan eigen priority factor atau rata-rata. Didapatkan nilai 5,075. Untuk CI-nya, lambda max dikurangi N dibagi N min 1. Jadinya 5,075 dikurangi 5 dibagi dengan 5 dikurangi 1 didapatkan nilai 0,019. Untuk CR-nya, CI dibagi IR. IR-nya kan N-nya ada 5, jadi IR-nya 1,12. Jadinya 0,019 dibagi 1,12 didapatkan nilai 0,017. Setelah itu masuk perhitungan alternatif yang kedua, yaitu kualitas. Sama memasukkan nilai perbandingan antar alternatif. Setelah itu masuk ke hasil matris perbandingan,
nilai jumlah, didapatkan nilai jumlahnya. Setelah didapatkan hasil perbandingan antar kriteria, setelah itu dinormalisasikan. Dinormalisasikan, ini perhitungan ini didapatkan dari 1 dibagi 10,659. Untuk jumlahnya ini didapatkan dari penjumlahan garis ini. Untuk priority factor atau rata-rata didapatkan perhitungan jumlah dibagi N. N-nya ada 5, jadi 0,48 dibagi dengan 5 didapatkan nilai 0,096. Untuk perhitungan lambda max, didapatkan perhitungan jumlah perbandingan antar kriteria, dikali dengan priority factor atau rata-rata. Didapatkan hasil 5,026. Untuk CI-nya, lambda max dikurangi N dibagi N-1 didapatkan nilai 0,006. Untuk CR-nya didapatkan nilai 0,006. Setelah itu masuk ke untuk kriteria yang ketiga, yaitu pelayanan. Memasukkan nilai perbandingan antar alternatif. Setelah itu, dan didapatkan matriks hasil penilaian, didapatkan jumlah antar alternatif. Setelah didapatkan itu dinormalisasikan. Perhitungannya juga sama. Langsung masuk ke perbandingan kriteria yang keempat, yaitu pengiriman. Dengan memasukkan nilai perbandingan yang didapatkan dari referensi PPT, pelayanan. Ini pengiriman. Setelah itu didapatkan matriks hasil penilaian. Setelah didapatkan matriks hasil penilaian, kita normalisasikan. Didapatkan nilai ini, nilai normalisasi antar alternatif. Untuk jumlahnya, camat, perhitungan ini, jumlahan. Dan untuk priority factor, dari jumlah dibagi dengan N. N-nya 5, jadi 0,521 dibagi dengan 5 didapatkan nilai 0,104. Untuk menghitung lambda max dari jumlah perbandingan antar kriteria dikali dengan priority factor atau rata-rata didapatkan nilai 5,094. Untuk CI-nya didapatkan nilai 0,023. Untuk CR-nya didapatkan nilai 0,021. Yang terakhir, perbandingan antar alternatif berdasarkan kriteria yang kelima, yaitu responsibility. Memasukkan nilai perbandingan antar alternatif. Setelah itu didapatkan matriks perbandingan berpasangan untuk kriteria. Yang untuk ini jumlahnya penjumlahan 1 ditambah 2,5 ditambah 2174 ditambah 2,079 ditambah 0,934 didapatkan nilai 8,687. Setelah itu, setelah didapatkan nilai matriks, kita normalisasikan. Untuk nilai 0,115 ini didapatkan dari nilai 1 dibagi dengan 8,687 didapatkan nilai 0,115. Untuk jumlahnya, untuk jumlah ini didapatkan dari penjumlahan. Dan untuk priority factor, ini didapatkan dari jumlah dibagi dengan N. N-nya itu 5, jadinya 0,562 dibagi dengan 5 didapatkan hasil 0,112. Untuk principe eigenvector atau lambda max, ini didapatkan dari jumlah perbandingan antar kriteria dikali dengan priority factor. Jadinya 8,687 dikali dengan 0,112 ditambah dengan 2,547 dikali dengan 0,383 ditambah dengan 3,973 dikali dengan
0,259 ditambah dengan 8,719 dikali dengan 0,132 ditambah dengan 9 dikali dengan 0,117 didapatkan hasil 5,152. Untuk CR-nya itu rumusnya lambda max dikurangi N dibagi N min 1. Jadinya 5,152 dikurangi 5 dibagi 5 dikurangi 1 didapatkan hasil 0,038. Untuk konsistensi rasio atau CR, itu rumusnya CI dibagi IR. IR-nya kan matriksnya 5, jadi IR-nya 1,5. Jadinya 0,003 dibagi dengan 1,12 didapatkan hasil 0,034. Setelah itu masuk ke tahap yang terakhir yaitu hasil perhitungan. Di hasil perhitungan ini untuk mengetahui nilai tertinggi dari masing-masing alternatif. Ini pertama itu perhitungan total ranking. Berdasarkan 5 kriteria, yang pertama harga, kualitas, pelayanan, pengiriman, responsibility. Untuk priority factor rata-rata ini didapatkan dari tabel normalisasi antar kriteria pada tabel priority factor. Untuk nilai harga didapatkan nilai 0,182, untuk kualitas didapatkan nilai 0,395, untuk pelayanan didapatkan nilai 0,071, untuk pengiriman didapatkan nilai 0,205, dan untuk responsibility didapatkan 0,147. Sedangkan untuk nilai ini, nilai untuk masing-masing alternatif, untuk contohnya 0,039 ini didapatkan pada tabel priority factor atau rata-rata pada tabel priority dinormalisasikan pada menurut kriteria masing-masing. Ini menurut kriteria harga, yang bawahnya kualitas, yang ketiga itu pelayanan, yang keempat pengiriman, dan yang kelima responsibility. Setelah itu kita total. Untuk rumus total itu priority factor dikali dengan alternatif, jadinya 0,182 ditambah dengan 0,0 ditambah dengan pertama yaitu 0,182 dikali dengan 0,093 ditambah 0,395 dikali 0,096 ditambah 0,071 dikali 0,125 ditambah 0,205 dikali 0,104 ditambah 0,147 dikali 0,112 didapatkan nilai 0,102 dan seterusnya. Setelah diketahui total antar masing-masing kriteria, kita rankingkan dari nilai yang tertinggi sampai nilai yang terendah. Didapatkan hasil untuk nilai tertinggi didapatkan oleh supplier alternatif mitra kaya mandiri dengan nilai 0,359711. Untuk nilai tertinggi yang kedua didapatkan oleh CV Prega Lestari dengan nilai 0,313237. Untuk nilai yang ketiga didapatkan oleh CV Rahmat dengan nilai 0,133194. Untuk nilai yang keempat didapatkan oleh supplier UD Sinar Rezeki dengan nilai 0,1017. Yang terakhir didapatkan oleh Multijaya dengan nilai 0,092157. Berdasarkan hasil rankingan ini dapat kita simpulkan untuk supplier yang terbaik untuk PT Transwar Pasifik Jakarta didapatkan
Untuk supplier terbaik untuk PT Transformasi Pasifik Jakarta yaitu supplier Mitra Karya Mandiri dengan nilai 0,359177. Kita samakan dengan hasil dari jurnal. Di jurnal juga sama, untuk nilai pertama didapatkan oleh Mitra Karya Mandiri. Dan saya juga mengerjakannya di PPT untuk perhitungannya. Mohon maaf, di Excel maksud saya. Untuk nilai Excel-nya juga sama. Untuk peringkat pertama didapatkan oleh Mitra Karya Mandiri dengan jumlah 0,359712. Berdasarkan ini, jadi kesimpulannya untuk supplier terbaik didapatkan oleh Mitra Karya Mandiri dengan nilai 0,39711. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.